Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Ramadan telah benar-benar datang. Pada video kali ini kami akan membawakan kultum singkat yang berjudul 4 pertanyaan saat hari kiamat dan rezeki yang halal dan juga berkah. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marita Anggraini dari Rohis Anur SMA Negeri 9 Palembang dari angkatan 33. Dan saya bersama rekan saya yang bernama saya Junia Prima Wijaya dari Rohis Anur SMA Negeri 9 Palembang angkatan 33. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan materi kultum pertama dengan judul 4 pertanyaan saat hari kiamat. Pernahkah teman-teman bertanya untuk apa kita dilahirkan di dunia? Pernahkah juga teman-teman bertanya untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini? Atau pernah juga teman-teman bertanya, akankah ada kehidupan yang kekal setelah di dunia ini? Nah, dari itu, sebagaimana pada surat Al-Imran ayat 185 yang menyatakan bahwa setiap jiwa akan mengalami kematian dan pada hari kiamatlah akan dibayar sempurna seluruh upahnya. Lalu, bagi mereka yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh beruntung baginya. Nah, pada surat Al-Imran ayat 185 ini, kita mengetahui bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya kesenangan yang ada di dunia ini hanyalah memperdayakan kita. Dari itu, kita akan mengalami juga yang namanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, kita akan mengalami penghisapan. Pada hari penghisapan nanti, itu adalah hari pertimbangan di mana kita akan dipertanyakan serta ditimbang amalnya selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita selalu melakukan perbuatan yang baik, atau kita lebih banyak melakukan perbuatan yang lebih buruk. Pada penghisapan nanti ada 4 pertanyaan, yaitu umur kita, harta kita, ilmu kita, serta tubuh kita. Pada harta kita akan ditanyakan bagaimana harta kita dipergunakan, apakah untuk berfoya-foya atau justru kita gunakan untuk bersedekah. Lalu pada tubuh kita, setiap anggota tubuh kita akan dipertanyakan bagaimana mata kita melihat, apakah kita melihat untuk melihat yang tidak atau bahkan kita melihat untuk hal-hal yang baik. Lalu juga tangan kita dan anggota tubuh lainnya. Lalu umur kita, sebagaimana kita selama hidup di dunia ini, bagaimana kita menerapkan umur kita. Apakah selama sisa umur hidup kita hanya melakukan maksiat, atau bahkan kita melakukan kebaikan untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu. Di ilmu ini kita akan dipertanyakan bagaimana ilmu kita terapkan dan kita pergunakan. Apakah ilmu ada untuk tidak dimanfaatkan, atau kita memiliki ilmu tapi kita menerapkan untuk hal-hal yang baik seperti belajar membaca Al-Quran dan sebagainya. Kesimpulan pada materi kultum pertama ini, bagaimana kita melakukan sebaik-baiknya atas apa yang telah kita dapatkan dan kita punya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Ia berikan. Bagaimana juga kita melakukan atau menerapkan umur kita, harta kita, ilmu kita, dan juga organ tubuh kita dengan sebaik-baiknya selama di dunia ini. Karena teman-teman, tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan saat itu,
kita akan mengalami kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Sekian video kultum dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.